Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana dari 10 IPS 3. Di sini saya mau menceritain tentang tokoh yang saya teladani. Nah, tokoh yang saya teladani itu Insinyur Haji Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Umurnya sekarang 58 tahun. Ia adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pemilu Presiden 2014 dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014. Didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai wakil gubernur. Sebelumnya, ia adalah wali kota Surakarta Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 didampingi FX Hadi Yudhyatmo sebagai wakil wali kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi wali kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika ia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, ia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil menangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih. Meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun, semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden 2014. Ditambah lagi hasil survei menunjukkan nama Jokowi terus unggul. Pada awalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden 3 minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Masa kecil dan keluarga. Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Miharjo dan Sujini Jiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 adik perempuan bernama Litsriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Likito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama menjadi Joko Widodo, memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakak dan neneknya berasal dari desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tritoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari.
Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi wali kota Surakarta saat harus menerbitkan permukiman warga. Setelah lulus dari SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika dia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, tetapi gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi menikah dengan Iriana di Solo tanggal 24 Desember 1986 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang lahir 1988, Kahiyang Ayu yang lahir 1991, dan Kaisang Pangarep yang lahir 1995. Masa kuliah dan berwirausaha. Dengan kemampuan akademis yang dimilikinya, ia diterima di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya yang dengan judul skripsi studi dengan pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Koddia Surakarta. Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama. Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Craft Aceh dan ditempatkan di daerah hutan pinus perkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya Miono di bawah bendera CF Roda Jati. Pada tanggal 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CF Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun, pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu Michelle Romagnan yang akhirnya memberikan panggilan yang populer hingga kini, yaitu Jokowi. Dengan kejujuran dan bekerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasi untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya, yaitu daerah Surakarta. Kepresidenan Pilpres 2014. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikan calon presiden. Selama berbulan-bulan, wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan ia menegaskan baru akan
menentukan calon setelah pemimpinan umum legislatif pada bulan April. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden. Dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia tahun 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang diterkaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangannya pada 9 Juli. Namun lawannya Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangannya membingungkan warga Indonesia. Pada tanggal 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil Pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15%, sementara Prabowo mendapatkan 46,85%. Meskipun Prabowo menghantam total ini, setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup. Ia tidak pernah menyangka seorang latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik dan merupakan komentator politik Salim Said. Rakyat memandang Jokowi sebagai seseorang yang merupakan tetangga kita yang memutuskan untuk terjun di dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. Pilpres 2019. Pada tahun 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil Presiden Yusuf Kala dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. Yusuf Kala telah menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai wakil presiden pada kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dari 2004 hingga 2009. Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan Menteri Pertahanan dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Ma'ruf setelah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden. Namun setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf Amin dipilih sebagai gantinya.
Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan Pilpres dengan suara 54%, akan tetapi Prabowo mengklaim bahwa penghitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa ia meraih suara 62%. Penghargaan atas prestasinya oleh majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008. Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Cahayapurnama atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam 10 tokoh 2006 atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendamping di Pilgub DKI tahun 2012. Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kementerian Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara ini atas keberhasilan Solo merupakan regulasi yang manusiawi dan pemberdayaan perdagangan kaki lima. Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama untuk presentasinya sebagai kepala daerah mengabadikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil pada Januari 2013. Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota paling baik penataannya. Oleh KPK diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima, atas kemampuannya mensosialisasikan program-program kementerian sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak. Ia diganjar oleh Masker of the Year 2012 oleh Mas Plus Konversi 2013, Marketing Intro Innovation and Technology. Pemberitaan palsu. Karena merupakan pemimpin yang muncul di masa maraknya pengguna media sosial, Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitahuan palsu. Di antaranya adalah memiliki orang tua Tionghoa, non-muslim, keluarga keturunan PKI, menantu hamil di luar nikah, dan lainnya. Film tentang Jokowi. Film yang pertama adalah berjudul Jokowi. Film ini ditayangkan tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Tengku Firnus Wikana dan Prisia Nasution. Film ini dirilis pada hari Kamis 20 Juni 2013 untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ke-52 pada hari Jumat 21 Juni 2013 bersamaan dengan perayaan ulang tahun daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang ke-486 pada hari Sabtu 22 Juni 2013. Film yang kedua itu adalah Jokowi Adalah Kita. Film drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo. Film ini dibintangi oleh Ben Joshua, Sylvia Fully, dan Agustin Traidi. Film ini akan dirilis pada tanggal 20 November 2014. Namun
penayangannya mengalami penundaan karena keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.